guys, welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel Makci. Kejap. Macam tuh. Hai semuanya sahabat online family Makci, apa kabar anda semua guys? Makci harap semuanya sentiasa sehat selalu, dipermudahkan segala urusan dan murahlah rezeki kita semuanya. Amin. Guys, bukan dengar ya guys ya, tapi memang banyak yang memberitahu ya guys ya. Calon presiden negara Republik Indonesia tahun kedepannya, salah satu calonnya ya guys adalah Pak Ganjar Pranowo. Itu adalah salah satu calon presiden Indonesia ke depannya. Oke, kali ini kita akan melihat roasting daripada Cak Lontong di podcast Pak Ganjar Pranowo. Kita lihat ya guys ya. Dan kita akan kenal-kenal sedikit bagaimana sih Pak Ganjar Pranowo ini. Sebab beliau kan akan menjadi calon presiden Indonesia ya guys ya. Untuk menangnya nanti itu tidak pasti lagi, tapi beliau adalah salah satu calon untuk presiden Indonesia nanti ke depannya. Oke guys, video ini Pak Cik tengok daripada channel GA Electronic Official. Sepertinya ini channel daripada Pak Ganjar Pranowo ya guys ya. Seperti biasa guys, macam kalau tak ada punya link nanti dekat deskripsi box, jangan lupa tekan link itu, sama-sama kita support channel GA Electronic Official. Oke lah guys, kita nggak usah buang waktu ya guys, kita langsung saja ke video ini. Kita lihat apa sih yang mereka bincangkan dalam podcast ini ya. Oke guys, let's go. Oke guys, mari kita lihat. Ini dia. Jadi walaupun akhirnya saya pernah profesional bekerja sesuai ijazah. Oh pernah? Pernah saya nyambut gawe apa dulu? Loh, ini, Oh, Pak Ganjar ini orang Jawa juga ya guys ya. Saya kaget kok keterima di situ. Iya. Jadi saya lulus. Aku belum kaget loh ini sebentar. Saya belum cerita. Oh iya. Waktu saya lulus. Loh, malah saya kaget lagi. Oh, itu dia tadi kayak cuplikan gitu ya guys ya. Oke. Sediakan minuman Anda, makanan, snack karena video ini agak lama ya guys ya. Luar biasa. Kalau saya sebut namanya banyak yang nggak tahu. Lis Hartono. Ya. Sopo gue. Sopo. Lihatlah wajahnya sekarang. Teng. Asik. Kenapa jadi Cak Lontong? Jenenge apik lho, Lis Hartono jadi Cak Lontong gitu. Ada sejarahnya Pak. Jangan panjang-panjang. Nggak usah panjang-panjang. Ini saya dipanggil Lontong itu sejak SMA. Karena Teman-teman saya manggilnya Lontong. Dulu saya itu kurus Pak. oh SMA itu tinggi 180-an. Tapi tinggi juga berat badan paling 63. 64 itu udah paling gemuk. Jadi kurus panjang kayak lontong. Oh. Di Surabaya, kan saya di Surabaya. Itu gara-gara Lontong gitu itu kan ya. panjang, makanya saya dipanggil lontong. Nah, karena temen SMA saya waktu kuliah itu banyak juga yang kuliah di kampus yang sama, dan mereka manggilnya tong, tetep tong. Nah, akhirnya teman-teman kuliah yang baru ikut-ikutan manggil lontong. Saya kasih panggilan Cak kawan sekalian, gitu ya. identitas Jawa Timur, Surabaya. Jadi Cak Lontong udah saya pakai terus malah. Sekarang kalau saya dipanggil Lis Hartono kadang-kadang malah nggak noleh Pak. iya. Udah manggil ganti, siapa? KTP udah berubah. Begitu tong, gitu saya. Dipanggil nama sendiri nggak nengok. Main ludruk dulu. Dulu saya waktu ITS saya kan jurusan elektro. Di elektro itu ada di himpunan mahasiswanya itu ada divisi ludruk. Divisi ludruk anak-anak elektro. Himatektro, himpunan Himatektro. mahasiswa jurusan elektro di ITS. Nah itu setiap angkatan ada kaderisasi Pak, harus ada yang main ludruk karena setiap setahun itu ada pentas 2 kali itu jadi jurusannya jadi elektro aja. Pas wisuda sama pas pertengahan pas setelah ada pentas seni acara seni gitu. Jadi setahun rutin 2 kali pentas. Makanya harus ada kaderisasi terus. Kerjasamanya sama ini unit kegiatan mahasiswa kerawitan. Mereka yang gamli, kita yang main ludruk. Tapi ya ludruk ala mahasiswa, bukan ludruk yang benar-benar sesuai pakem gitu. Tapi keren loh jadi anak-anak Ngomong-ngomong elektro. Pak Ganjar sekolahnya masih teknik, muda ya tapi guys ya. Seninya Keren ada, gitu. budayanya dipegang gitu. Ada manfaatnya nggak itu? Kalau saya pribadi, Iya. banget manfaatnya. Lah iya wong gaweanmu kuwi saya. Tapi Apa itu, terlepas guys, dari itu bahasa Pak, Jawa? ini juga Gawean mungkin bukui. ya, saya nggak bicara berani. Mungkin kalau saya bekerjanya di sesuai ijazah, Ya. saya mungkin tidak mencapai titik maksimal dalam kehidupan saya seperti sekarang menurut saya ya. Karena justru salah satu contoh nih yang berkaitan dengan ITS sendiri tempat kuliah saya mendapat penghargaan dari
institut saya dari ITS sebagai alumni, tapi penghargaannya itu penghargaan di bidang seni dan budaya. Padahal itu juga institut teknologi memberikan penghargaan seni dan budaya kepada saya. Kalau saya kerja biasa mungkin malah nggak dapat penghargaan dari ITS saya. Iya, jangan-jangan Oh, kerjanya ini PTL. ceritanya Apa ini itu? ya, Itu listrik itu. kayak Instalasi listrik dulu. Oh, bagian cerita tukang listrik. Cak Lontong gitu ya, perjalanan Cak Lontong. Mas, Itu namanya roasting. akhirnya Cak Lontong terkenal, terus kemudian jadi komika, masuk industri kreatif. Iya. Punya tantangan, saya mau ke situ terus apa? Wis lah, wis gaweane kok iki terus naik. Karena mulai kuliah sebenarnya nggak secara tidak sengaja jiwa saya itu kan mulai muncul waktu ludrukan itu. Jadi walaupun akhirnya saya pernah profesional bekerja sesuai ijazah, Oh pernah? saya Saya nyampe gawe apa dulu? Loh ini mungkin banyak yang kaget juga. Saya juga kaget kok keterima di situ. Iya, Jadi saya lulus. Aku belum kaget loh ini sebentar. Oh, belum kaget. Saya belum cerita. Oh ya. Waktu saya lulus, Belum. malah saya kaget lagi. Waktu saya Aduh, lulus, Pak Ganjar. saya itu melamar di ini perusahaan Jepang. Oh. Tapi dia di bidang quality control untuk mechanical, electrical, MA. untuk high rise building. Saya kerja melamar di situ dan keterima sebagai, jadi saya QC untuk electrical terutama untuk high-rise building. Saya 4 tahun lebih lah, sekitar 4 tahun, hampir 5 tahun kerja. Nah itu, saya merasa kayaknya jiwa saya nggak di sini gitu kan. Merasa tersesat nggak itu? Waktu itu malah sebenarnya jalannya kan bukan nggak tersesat, tapi saya malah merasa hampa. Wah, Merasa hampa. Kayak lagu ya. saya berjalan di jalan yang benar sesuai dengan ijazah saya, Iya. tapi merasa ada yang kosong. Akhirnya dengan segala kebulatan tekad, saya justru Menyesatkan diri. saya mengeluarkan diri dari situ. Saya nggak kerja lagi di bidang itu. Saya balik lagi ke entertain. Jadi pengamen lagi istilahnya gitu. Jadi Dan akhirnya itu ya. itulah walaupun jalannya tersesat, tapi jiwa saya itu merasa berisi gitu, nggak hampa lagi, walaupun hampa. perjuangannya juga sangat berat dulu Pak. Jadi menyesatkan di jalan yang benar akhirnya. Akhirnya Menyesatkan di jalan yang benar. akhirnya saya kalau orang mengatakan misalnya ini disebut sukses ya, artinya sekarang Cak Lontong itu sukses di jalan yang sesat. Tapi sukses. Sukses di jalan yang Jadi sesat. komika, jadi seniman. Iya. Biasanya banyak kritik sosial. Iya. Kritik sosial itu asik atau menakutkan. Kemarin ada teman-teman komika datang ke sini. Wah, saya bisa ngobrol segini itu Pak, senang sekali Pak, karena terakhir saya ngobrol di Polda katanya gitu. Gimana Cak itu? Nah, kalau tapi gini Pak, dimana kalau kita belajar seni kan komika, stand up comedy kan ini bentuk dari seni. Ya, Seni itu tidak terlepas dari kultur. ya. Nah, kultur sendiri tidak bisa lepas dari masanya. Jadi kalau sekarang masanya berkesenian seperti ini, ya memang kulturnya sudah seperti ini, zamannya seperti ini. Kalau dulu mungkin belum ada komika itu, disebut komika zaman 90 ke belakang nggak ada, Iya. karena memang kulturnya belum seperti itu dan eranya bukan seperti itu. Jadi otomatis akan sangat berkaitan dengan apa yang terjadi saat itu toh Pak. Sekarang apa yang terjadi sekarang. Kalau menurut saya memang saya tuh mengalami zaman dulu Orde Baru. Iyalah, usianya segitu kok pasti ngalami. Iya, ini akhirnya malah ngaku tua saya. Bener toh. Ngaku tua. Iya, bener. Jadi zaman saya kuliah tadi waktu ludruk itu namanya mahasiswa Pak, dulu kan idealisme ya kan. Sudah ada kritik sosialnya. Wah sudah ngeritik banget tuh terhadap Orde Baru dulu. Kita kritikan terhadap Orde Baru, apalagi dulu kasus yang paling ramai itu yang Pak Ganjar inget yang Edi Tanzil. Ya, Itu kan menggegerkan banget ya. Bapindo ya. Nah, Bapindo kita angkat jadi cerita. Jadi penuh dengan ya semangat seperti itu. Karena satu-satunya jalan kita bisa menyuarakannya lewat seperti itu. Orde Baru dulu demo susah Pak. Iya. Demo banyak aturannya, demo dibatasi lah. Akhirnya jadi karena hafal. Bukan. Karena apa? Tapi sekarang takut ya? Kalau sekarang sebenarnya eranya kalau saya melihat ya, kalau saya pribadi eranya bukan takut sebenarnya. Memang harus tetap
Semua karena sesuai dengan zamannya harus bijak. Karena kalau saya melihat eranya kan sekarang bicara itu kan sangat-sangat lebih terbuka. Orang sudah pada posisi diberi kesempatan untuk bicara sesuai dengan porsinya harusnya kan. Kalau seperti itu kan kembalinya ke, kalau saya komiknya kembalinya ke diri saya sendiri. Saya berbicara seperti apa itu kan sesuai kapasitas saya. Kalau di luar kapasitas saya itu yang ya kita berharap saya nggak akan berlebihan ngomong di luar kapasitas saya karena jatuhnya itu kan mengada-ada. Iya, Suatu kalau mengada-ada, komik itu yang dimintakan lucu, Pak. Lucu itu harus terdekat dengan yang menjadi target. Jadi gini, kalau saya melawak dengan Pak Ganjar, saya harus berusaha mencari hal-hal yang terdekat dengan kehidupan Bapak. Itu pasti akan dengan mudah bisa membuat Bapak tertawa. Daripada sesuatu yang Bapak harus membayangkan dulu, malah mungkin belum pernah tahu, itu belum nyampe, udah pindah materi, jadi nggak dapat lucunya. Terlalu jublas. Nah, akhirnya jatuhnya jadi nggak lucu blas. Makanya lucu itu bagaimana kita deket. Berarti ada tim risetnya dong? Kalau dibilang tim gitu nggak, tapi tetap ada upaya-upaya seperti itu saya tetap ada, Pak. Kalau misalnya saya diundang di audiensnya seperti apa, ya kita harus tanya-tanya dulu kisaran usianya, ini mereka semua bekerja di bidang apa, paling enggak itu tadi untuk mencari sesuatu yang dekat dengan mereka dulu. Karena kalau sudah kedekatannya dapat, nah kita mau ngobrol apa aja bisa. Kalau nggak dekat, nggak kenal ya, kita baru kenal tiba-tiba ngobrol masalah saya curhat keluarga ya malah ditinggal lari sama orang lah, baru kenal curhat. Iya, betul-betul. Terus Amen kalau punya kerjaan gitu yang meriset Cak Lontong sendiri, apa istrinya? Wah, kalau istri saya itu beyond, Pak. Di mana-mana beyond. Bukan, jadi kalau keterlibatannya secara langsung sih enggak, Pak. Tapi ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Bener-bener itu harus itu. Bahkan sampai post production, produksi sudah selesai, sudah dibayar, nah ini perannya lebih terlihat lagi, Pak. Saya kira memang akhir dari semua kreasinya dan pekerjaan di situ, Cak. Kalau kita lihat komika sekarang banyak ya, industri kreatif, entertain makin banyak. Sebagai sebuah industri menjanjikan kehidupan nggak itu? Sekarang saya berani mengatakan bahwa ini sangat menjanjikan. Oke. Sangat menjanjikan dalam arti apa? Ya untuk kehidupan ya, karena semakin banyak kesempatan yang bisa diambil, Pak. Zaman saya dulu mengawali karir ini, satu-satunya cara seniman atau entertainer sukses adalah harus di Jakarta dan harus muncul di TV. Oh iya, Harus dulu-dulu muncul gitu di TV. ya kan. Itu kunci kalau pengen sukses. Betul. Tanpa itu kita akan semakin berat lagi untuk menuju sukses. Mungkin kita harus bermain di area-area lokal, tapi kesuksesannya mungkin di area-area lokal. Tapi kalau mau nasional secara sukses secara karir maksimal, ya mau nggak mau, makanya dulu, Pak, namanya penyanyi kan rebutan tampil di acara, Bapak ingat nggak? Aneka Ria Safari. Iya, karena semua harus ke sana, Pak. Itu. Nah sekarang dengan sosial media yang seperti ini, dari manapun kita bisa dikenal oleh siapapun dimanapun. Iya, betul-betul. Dengan lewat TikTok, lewat IG, ya kan, Pak? Medsos ya. Medsos itu kan memberikan kesempatan kepada siapapun yang mau menunjukkan ya talentanya, bakatnya dalam bidang apapun, bukan hanya entertain. Iya, Sekarang banyak orang nggak harus jadi chef untuk terkenal di bidang kuliner. Ternyata review makanan aja membuat itu sudah bisa menghasilkan buat mereka. Betul. Kehidupan mereka Review menghasilkan, makanan pun memberikan boleh informasi menghasilkan kepada cuan, orang. Dan dampak yang kadang-kadang nggak kita pikirkan, kita hanya mikir fokus pada pelakunya yang bikin kontennya, tapi ternyata dampaknya kayak kuliner aja, begitu konten ini masuk followernya banyak, itu jadi viral warung depotnya itu, Pak. Iya, betul. UMKM yang dia promosikan itu kan dampaknya lebih luas lagi, bukan hanya buat dia. Iya. Nah artinya kesempatannya semakin banyak dan itu menjanjikan dan bukan berhenti pada pelakunya, bisa berdampak pada. Nah ini kalau dimaksimalkan, Pak, saya kira luar biasa. Makanya saya katakan ini menjanjikan, tapi kuncinya tetap bagi yang mau. Iya, betul. Bagi yang bekerja keras itu tetap kuncinya. Bagi Kalau yang mau asal-asalan kerja ya keras. kita nggak bisa berharap. Saya ingat apa yang disampaikan Einstein, Pak. Apa itu? Saya yakin Einstein aja udah nggak ingat menyampaikan ini. Pasti. Jadi
Einstein pernah mengatakan gini, ketika seseorang, kalau ini saya terjemahkan Pak, nanti Terjemahkan aja nggak apa-apa. nanti saya takutnya kalau pakai bahasanya Einstein malah saya yang bingung ya. Ketika seseorang melakukan berulang-ulang hal yang sama dan biasa, jangan pernah berharap akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Karena sesuatu yang dilakukan itu saja dan biasa tidak akan menghasilkan yang luar biasa. Hanya orang gila yang dengan beranggapan melakukan sesuatu yang biasa mendapatkan hasil yang luar biasa. Artinya apa? Untuk mendapatkan hasil yang luar biasa itu harus melakukan sesuatu yang luar biasa juga. Iya, betul. Dan di luar kebiasaan. Yang Jadi luar biasa dan di artinya- luar kebiasaan. Ada faktor pembeda, Yes, harus kreatif, tuh harus inovatif, betul. harus ada kebaruannya ya. Iya, memang susah. Walaupun susah Pak, kebaruan apalagi di dunia lawak itu mencari materi yang baru itu kan susah. Saya mencari materinya di mana kalau para komika pelawak begini agar baru terus. Mas Yosri Mula dulu kalau duduk melorot gitu ya lucu terus itu Iya, gitu ya. iya, itu terus. Aku ya gumun itu. Makanya karena nontonnya cuma bisa di TV. Hanya satu TV. Ya. Munculnya juga mungkin seminggu sekali atau sebulan sekali gitu kan. Terus kemudian kalau panggung juga harus datang ke panggung itu, nggak semua orang bisa menikmati itu kan. Jadi kesempatannya gitu. Tapi kalau ngomong dunia kreatif seperti sekarang itu kan saking banyaknya kita bisa melihat. Kayak contohnya saya perform di satu tempat, itu nunggu besok lusa itu semua orang udah bisa lihat itu di YouTube. Buka-buka sudah ada yang upload. Iya. Direkam. Nah, ada yang seperti itu dipotong-potong yang ini aja cukup paling lucu diupload itu kan. Mungkin secara ini sebenarnya merugikan kita karena secara materi saya ngomong di sini semua langsung tahu gitu kan. Ini pertanyaan saja. Ya. Kan proses kreatifnya lama, belajar, riset, sampai kemudian keluar lucu-lucuan, dagelan, kalimat. Rugi nggak sih kalau direkam orang kemudian diviral? Merasa rugi nggak, Cak? Sebagai seniman itu? Nah, ini jujur saya Ya jujur lah. Oh, Emang iya. dari tadi nggak jujur. Cuma nanti nggak saya sampaikan aja. Oke. Nanti dikira saya tadi nggak jujur. Iya. Tadi nggak jujur. Buat saya pribadi, walaupun mungkin ini banyak teman-teman yang berpikiran lain Pak ya. Iya, Tapi buat saya pribadi hal seperti itu buat saya malah bukan sesuatu yang merugikan. Memang membuat tantangan saya semakin besar, iya. Tapi itu tidak merugikan saya. Karena begini Pak, ini saya bicara. Dulu orang harus terkenal harus muncul di TV. Karena dulu media promosi yang paling hebat ya TV. Iya, betul. Setelah sekarang ada sosial media yang luar biasa, ini TV pun sudah bersaing ini dengan untuk iklannya segala macam. Artinya kesempatan semakin banyak terbuka. Di sisi lain saya juga sudah dibilang jarang muncul di TV. Dulu Pak, apapun profesi entertainer kalau sudah nggak muncul di TV 2 bulan 3 bulan ya orang udah lupa. Hilang ya? Iya. Nah, sekarang saya setengah tahun misalnya saya nggak nongol di TV, tapi di media sosial medsos itu wah banyak yang upload video saya di apa di media apapun orang masih mengingat itu Pak. Itu buat saya saya sadari itu membantu promosi saya. Iya, betul-betul. Bahkan saya sering ketemu dengan orang Pak, ini program saya padahal sudah 4 tahun lebih sudah nggak ada, ini udah berhenti produksi. Tapi ketemu orang masih banyak yang nanya, itu bagus programnya, padahal sudah 4-5 tahun berhenti. Tapi mereka merasa dikira itu masih ada, karena mereka juga bukan mengkonsumsi itu lewat TV, jadi lewat gadget, jadi dikira acara ini masih ada. Iya, Nah itu betul. yang membantu saya juga, promosi saya. Jadi mereka masih ingat betul dengan saya, walaupun itu padahal sudah 4 tahun yang lalu. Jadi lebih menarik mana untuk para komika, pemain atau seniman seperti jenengan itu ke media mainstream seperti televisi atau ke media sosial yang lebih efektif? Kalau bicara lebih efektif, sebelum bicara lebih efektif, saya bicara begini. Seniman apapun itu profesinya. Menurut saya kuncinya supaya sukses itu kan harus maksimal, Pak. Ya. Jadi sebenarnya betul. media itu apapun medianya, kuncinya harus maksimal. Jadi jangan memilih medianya dulu, tapi maksimalkan media yang Anda punyai. Dimiliki. Kalau misalnya saya sebagai pengisi acara TV, ya saya harus maksimalkan di situ.
Anda yang mungkin mengelola kanal di YouTube atau punya channel TV sendiri, maksimalkan di situ. Jadi sebenarnya itu punya peluang yang sama selama kita maksimal. Sama ya peluang. Jadi Iya, kuncinya betul, buat saya betul. itu sama, karena kalau kita ngomong bicara ya TV juga masih bertahan, ya kan, punya pemirsa sendiri, medsos itu juga sangat kompetitif karena punya masa tersendiri. Memang eranya sudah berbeda, tapi bahwa dua-duanya itu kuncinya kalau saya sebagai pelakunya ya dimanapun itu selama itu maksimal, saya yakin juga bagus. Aturan Bagus. yang hari ini tersedia ini. Jadi pemerintahan sudah memberikan ya undang-undang kayak regulasi kayak sudah cukup melindungi para seniman-seniman ini. Kalau bicara masalah melindungi atau tidak, mungkin gini Pak, kalau saya lihat bahkan kadang-kadang saya melihat dari sisi begini, bukan dari pelakunya. Kayak contohnya begini, Ya. karena kesempatannya kan sudah sangat terbuka lebar. Dan secara fakta itu juga seperti dikatakan, ini sudah bisa menjanjikan. Walaupun saya nggak pernah nongol di TV, ketika saya di medsos saya aktif rajin, itu income juga, menghasilkan juga. Betul. Jadi buat saya kalau dari hal ini justru harus kita pikirkan sebagai pelaku ini, bagaimana kita melindungi masyarakat ini Pak. Buat saya ya, saya lebih concern ke situ. Karena gini, karena terlalu bebas, kadang-kadang kita tidak memikirkan apa dampaknya terhadap penonton. Itu yang buat saya. Kalau televisi kan ada KPI Pak, setidak-tidaknya ada yang mengawasi. Semprit kalau Nah, kebablasan ya. Tapi kalau di medsos itu kan, nah mungkin pemerintah, nah ini mungkin saya tidak bisa melihat dari sisi pemerintah apakah bisa melakukan itu. Nah, memberikan koridor-koridor yang memberikan, karena saya lebih kepentingan kepada yang mengkonsumsi program. Karena kalau itu kan gini Pak, contohnya handphone anak SD udah pegang handphone, Iya. TK juga sudah. Kalau itu tidak benar yang dikonsumsi acaranya, balik lagi, kalau yang kita produksi untuk medsos itu tidak diseleksi dalam arti bukan diatur-atur tapi koridornya jelas, itu kan jadi semaunya sendiri Pak. Buat saya ini dampaknya bukan, kalau yang pelakunya pasti ada income, tapi buat yang nonton kadang-kadang Dampaknya saya sebenarnya mengharapkan justru dari sisi pelaku ini lebih bijak itu tadi. bijak ya. Lebih bijak karena kalau kita kan orang ketawa lucu yang diharapkan kan itu, tapi kan lucunya lucu yang seperti apa? Lucu tetap aja kita tidak boleh ya sara itu harus. Ya. Bagaimana lucu kita itu bisa memberikan minim membuat orang oh iya ya. Edukasi ya. Itu dari dulu makanya Iya. saya berharap saya kalau apapun saya berharap kalau punya program di TV pun saya nggak harus yang stripping tiap hari, nggak harus yang membuat orang tertawa sampai ngakak-ngakak, nggak. Yang penting kalau saya mungkin yang nonton cuma senyum, cuma mesum nggak apa-apa buat saya. Tapi setelah nonton dia ada oh iya ya. Oh iya, Benar iya. itu. Iya, Betul. mungkin tidak diperlukan. Benar Ini tuh. membuka pikiran. Saya berharap nonton komedi itu bukan hanya mata, telinga, mulut ketawa, tapi mata, telinga, nah imajinasi Sama hatinya. masuk ke hati. Kalau nggak perlu tertawa nggak apa-apa, tapi kalau sudah melalui itu akan diingat Pak. Iya. Walaupun mungkin outputnya cuma senyum, nggak tertawa terpingkal-pingkal. Tapi banyak yang mata, telinga, wah terngakak, tapi 2 hari udah lewat hilang. Kan, Pak? 2 hari udah lewat Kalau saya hilang. concernnya lebih ke situ. Jadi buat saya lebih ke pelaku ini yang harus tahu potensi, tahu batasan-batasan. Nah mungkin pemerintah yang ini karena buat saya kadang-kadang terlalu Bebas. sama satu lagi nih Pak, mungkin perlu saya sampaikan. Walaupun secara hukum, secara aturan, ini kita ngomong tentang ini pinjaman online, pinjol, itu kan memang dari OJK pengawasannya ada, aturannya ada, tetapi ini ngomong ke media Pak, metode mereka untuk promosi ini Pak yang saya kira udah sangat luar biasa ini dampaknya. Makanya banyak hal-hal negatif kejadian sampai misalnya kan kemarin kasus mahasiswa UI senior membunuh adik kelasnya, itu ujung-ujungnya karena pinjol dan salah main kripto itu. Karena
Dari saya masukan dari teman-teman juga, teman-teman yang suka main game, apapun yang di medsos itu muncul iklannya kan pinjol. Langsung keluar semua, dibombardir. Nah itu maksudnya gini, kalau itu nggak diatur Pak, itu dampaknya loh. Kan sekarang udah mulai terasa loh Pak itu Pak. Dampaknya itu udah mulai terasa bahwa banyak hal negatif yang terjadi di masyarakat karena terjerat dengan mudahnya bisa pinjem. Dan itu promosinya segitu gampangnya, hanya dengan sekian, nggak dibilang sekian ini. Tertarik karena cara cairnya kan gampang, cukup dengan seperti ini dapat duit. Dia nggak tahu bahwa ternyata bunganya Pak sekian persen, ternyata per hari. Nah, mari itu ditagih. Nah, debt kolektornya sewangar miso-miso gali lubang tutup lubang tambah itu dapat makanya kan bahkan ada satu iklan yang saya lihat, masa anak sekolah ini bentuk iklannya ya, bentuk iklannya pinjol atau kredit online lah istilahnya. Itu masa ada anak sekolah cari solusi, tiba-tiba gurunya menganjurkannya solusinya dengan pinjol. Itu kan, nah itu kalau di TV nggak mungkin muncul karena ada KPI Pak. Berarti semprit ya. Nah kalau di medsos ini kan lolos. Nah saya peran pemerintah ini saya harapkan untuk melindungi dari sisi lebih ke masyarakatnya Pak itu Pak. Kalau pelaku mah saya kira ya baliknya ke kemauan dan kerja keras mereka karena kesempatan sudah sangat banyak. Sekarang saya mau tanya show-nya Mas. Kemarin pada saat pandemi kan semua nggak bisa tampil ya. Sebenarnya setelah pandemi ini selesai, sudah recover belum ini para seniman, komika untuk bisa tampil lagi, datang lagi, sudah recover belum? Paling enggak ya bayaran di sana sudah kembali seperti dulu belum gitu loh kira-kira. Bayaran. Itu saya sudah Pak. Sudah sekarang. Oke. Masanya sudah karena waktu pandemi memang benar terasa itu Pak. Apalagi tahun 2020 begitu awalnya dinyatakan PSBB itu kan semua yang sudah deal aja cancel akhirnya Pak. Yang event acara yang udah deal tuh cancel semua. Mending kalau yang sudah ngasih DP kan lumayan Pak dapat. Tapi yang banyak yang belum DP tapi udah deal batal semua. Dan waktu itu kan nggak tahu nih kapan bisa mulai, makanya ditunda dulu, bukan batal tapi ditunda dulu. Tapi begitu tahu wah molor. COVID ini lama banget akhirnya ya sudah pekerjaan hilang dan akhirnya muncullah cara-cara kayak lewat Zoom, virtual. Jadi perform kita virtual, otomatis akhirnya itu juga akhirnya berpengaruh pada tadi yang Bapak tanyakan toh, secara rate. Jadi akan berturun, kami menyesuaikan kalau kita datang off air dengan ini hanya kita duduk di rumah lewat handphone, lewat gadget sudah bisa menghibur, mungkin mereka juga harganya jadi akhirnya ya lebih murah. Solution apalagi masa pandemi gitu kan, kita bisa memaklumi itu, tapi itu bisa berjalan dan sekarang sudah berangsur normal karena memang kita lihat ya contohnya konser-konser musik kan sudah banyak berjalan. Jadi kalau dari sisi itu sudah mulai kembali normal. Jadi saat itu pendapatan pasti turun. Betul. Jadi makin mantap ya. Apa itu? Makan tabungan. Mantap. Pernah makan tabungan. Sampai ya calon tengah. Kalau liannya cerita sampai aku. Alhamdulillah kalau saya sampai parah enggak, karena lumayan lah tabungannya saya benar-benar lakukan karena dulu istri saya itu kan dulu kerja di bank Pak. Oh iya. Security. Kerja di bank jadi ibu pinter Pak. Pinter ngatur Security. Udah terbantu. Sekarang udah pulih kembali. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Sudah kembali naik normal seperti saat sebelum pandemi atau malah sudah melebihi setelah pandemi Pak? Sudah melebihi sebelum pandemi Pak? Maksudnya ya tambah mahal gitu loh. Kalau secara rate kita belum berani jauh dari dulu sebelum pandemi karena kita juga tahu bahwa klien-klien kita ini kan juga kemarin juga terkena dampak pandemi. Tetapi daya beli. Tapi lumayan Pak, maksudnya dari kemarin ya karena tahunnya bertambah semua ya hitung-hitungan inflasi ekonominya kan juga harus bertambah kita naikkan tapi ya sesuai ini aja enggak yang tapi sudah kembali ya sebelum. Kembali dan kalau secara pribadi dari manajemen kita justru sudah naik. Keren. Bisa seneng Alhamdulillah gitu ya. Apalagi saya Pak senang apa tuh? Ini pertanyaan terakhir ini. Sampai itu lawakannya lucu loh. Lucu, menarik. Kadang-kadang ya orang bertanya pakai logika terbalik.
ini ada kaitannya dengan Cak Lontong yang belajar elektromatematika sehingga pakai logik itu, atau sebenarnya iseng atau disuruh dukun, yang mana ini? Suruh dukun. Ini yang terakhir yang menarik ini. Karena dukun biasanya yang malah saya suruh-suruh. Dukun yang saya suruh-suruh. Mengikuti dukun yang mengikuti saya. Tapi kalau bicara, ya ini Pak, banyak juga yang memang mengatakan gitu. Mungkin ya mereka lawannya Cak Lontong beda. Melawak itu relatif, komedi itu relatif. Ada yang melihat saya lucu, tapi ada yang melihat saya, wah nggak ada lucunya. Ya itu sah-sah saja buat saya. Betul. Sama dengan musik itu juga selera. Ada yang suka rock, ada yang suka pop, ada yang suka campur sari. Ya tidak bisa dipaksakan semua, setiap muncul musik ini semua harus suka. Enggak, biar masing-masing aja, nggak apa-apa. Saya juga seperti itu, tapi saya mengatakan bahwa mungkin saya dulu banyak yang katakan kuliah elektro jadi pelawak. Terus ijazahnya nggak kepake, mungkin secara akademis ijazah memang nggak terpakai, tetapi proses saya di kampus, proses berpikir, proses bagaimana merunutkan logika kita, nalar kita, itulah yang disadari atau tidak, itu akan terpakai ketika saya perform, ketika saya di dunia seni ini. Karena itu sangat berpengaruh. Jadi ada lah sebenarnya ya. Ada sebenarnya. Logic thinking paling enggak itu ya. Logic thinking itu yang akhirnya orang melihat beda. Karena proses itu yang secara itu, karena memang yang namanya belajar Pak ya kan pasti membuat pola pikir kita berbeda. Iya. Jadi itu yang saya lihat manfaat bedanya, dan ada manfaatnya itu di situ, dan itu saya syukuri sekali karena ternyata memang banyak, bukan rumusnya, tapi cara logic thinkingnya tadi itulah yang bermanfaat buat karir saya. Sudah melihat semuanya, sudah mendengarkan semuanya, Cak Lontong. Iya. Kamu pasti punya talenta, kamu bisa belajar dari siapapun, dan hari ini saya dan kamu belajar dari Cak Lontong. Mantap. Selamat bekerja. Salam lemper. Salam lemper. Terima kasih. Oke guys, itulah tadi sudah kita saksikan sama-sama roasting Cak Lontong. Jadi ini ceritanya Pak Ganjar Pranowo roasting Cak Lontong ya guys ya. Dan kita sudah tahu asal muasal dari kata Cak Lontong. Ternyata namanya bukan Cak Lontong ya guys ya, lain ya guys ya. Tapi itulah ya, disebabkan kawan-kawan yang memanggil Lontong dan sampailah sekarang jadi nama panggung Cak Lontong. Kurang lebih dalam 31 menit kita sudah menonton video dari roasting Cak Lontong ini, dan kita boleh dengarkan sama-sama bagaimana pengalaman beliau, pengalaman Cak Lontong bermula dari kuliahnya sampailah jadi sekarang ini komika, jadi stand up komedi ya guys ya. Sebenarnya dari sini kita boleh lihat ya guys ya, perjalanan hidup seseorang itu walaupun dia telah memiliki sekolah yang bagus, lulusan yang bagus, lulusan universitas yang bagus, tetapi itu tidak akan menjamin kesuksesan seseorang ya guys ya. Contohnya daripada Cak Lontong ini, beliau kuliahnya jurusan elektro, tetapi beliau hatinya lebih minat kepada bagian entertainment ya guys ya. Tetapi sekolah itu penting juga ya guys ya. Bukan maksud makcik tadi cakapnya sekolah tidak menentukan kesuksesan seseorang, tetapi sekolah itu penting juga untuk masa depan kita ke depannya, bukan untuk kita tetapi untuk anak-anak kita juga nanti ke masa depannya lagi. Dari sini banyak sih kita boleh belajar dari cerita Cak Lontong ini ya guys ya, bagaimana beliau menghadapi setiap lika-liku kehidupan masa-masa pandemi COVID hari itu ya guys ya. Dari situ kita boleh ambil pengajaran bagaimana kita harus berusaha, bagaimana kita harus memulai sesuatunya. Seperti kata Cak Lontong itu, siapapun boleh sukses asal ada kemauan. Gitu ya guys ya. Jadi apa yang baik itu bolehlah kita ambil daripada video ini ya guys. Dan terima kasihlah untuk Anda karena sudah sedia menonton dari awal tadi sampai habis ini ya guys ya. Kurang lebih dalam 30 menit lebih
lebih nih video ini, dan terima kasih atas dukungan support-nya terhadap channel Makci ini. Apapun kita doakan yang terbaik lah untuk Cak Lontong dan juga Pak Ganjar Pranowo karena telah membuatkan podcast karena telah membuatkan podcast roasting Cak Lontong ini. Jadi kita sedikit lebih banyaknya lebih tahu lagi tentang Cak Lontong itu gimana sih orangnya ya guys ya. Oke guys, sampai di setelah video kita. Karena terima kasih lagi, terima kasih sekali lagi untuk Anda semua karena sudah menonton video Makci ini, dan sampai di setelah video kita. Jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum.